Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita bersyukur untuk kebaikannya dan kita percaya bahwa Tuhan memelihara kita. Mari bersama-sama kita awali dengan memujikan PKJ 7. PKJ 7 bait pertama dan yang kedua, bersyukurlah pada Tuhan. PKJ 7 bait pertama dan yang kedua, bersyukurlah pada Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Bernyanyi seumur hidupku, hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya kami mau bersyukur pada Tuhan dan memuji nama-Mu di sepanjang hidup kami. Sebentar kami membaca firman-Mu, mampukan agar kami boleh mengerti dan memahami. Kami serahkan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Saudara, bersama-sama kita buka Yosua 14 ayat 1 sampai 5. Yosua 14 ayat 1 sampai 5 akan menjadi bacaan kita pada pagi hari ini. Dengarkanlah sabda Tuhan. Inilah semuanya yang diterima oleh orang Israel sebagai milik pusaka di tanah Kanaan yang telah dibagikan oleh orang Israel kepada Imam Eleazar dan Yosua bin Nun dan para kepala kaum keluarga dari suku-suku mereka. Dengan mengundik milik pusaka itu seperti yang diperintahkan Tuhan dengan perantaran Musa mengenai suku-suku yang 9,5 itu, sebab kepada suku-suku yang 2,5 lagi telah diberikan Musa milik pusaka di seberang sungai Yordan, tetapi kepada orang Lewi tidak diberikannya milik pusaka di tengah-tengah mereka. Sebab Bani Yusuf merupakan dua suku, Manasye dan Efraim. Maka kepada orang Lewi tidak diberikan bagiannya ke negeri itu, selain di kota-kota untuk didiami dengan tanah penggembalaannya untuk ternak dan hewan mereka. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah diperbuat oleh orang-orang Israel dan dibagi merekalah negeri itu. Kami sekeluarga 2 minggu lalu kalau nggak salah ya, bicara soal keadilan. Keadilan itu Bapak Ibu Saudara, hal yang menurut saya setelah saya belajar sampai sejauh ini, saya juga dulu tipe orang sangat menuntut keadilan. Harus adil, mau sama rata kayak mau sesuai kebutuhan, pokoknya hidup tuh harus adil. Tapi saya menyadari sampai akhir hari ini, setelah melewati semua, dasar hidup orang Kristen itu bukan keadilan. Yang utama adalah kasih dan pengampunan. Karena pengampunan itu nggak adil sebenarnya. Pengampunan diberikan kepada orang bersalah dan berdosa yang seharusnya dia dihukum, tapi dia mendapatkan pengampunan. Kita semua orang berdosa harusnya neraka, tapi nggak jadi neraka gara-gara Tuhan berkorban di Golgota. Makanya kita bisa masuk surga. Itu sebenarnya nggak adil. Harusnya kalau kita berdosa masuknya neraka. Tapi karena Tuhan kasih dan kita melihat bahwa inti dari pengajaran Tuhan adalah pengampunan, kasih, dan damai. Sehingga keadilan itu jadi bukan nomor 1, nomor 2. Dan keadilan kalau manusia memperjuangkan gak bakal bisa adil. Apakah manusia bisa bersikap adil seadil-adilnya manusia? Gak bisa. Karena keadilan adalah sifatnya Allah. Kita hanya bisa mencuplik, hanya bisa mensadur, hanya bisa memetik keadilan itu, tidak bisa memiliki keadilan yang utuh. Nah itu diskusi panjang tuh sama adik saya, sama ibu saya, bapak saya. Tapi akhirnya keluarga saya memahami setelah saya ajak diskusi, pada akhirnya keadilan itu kalau manusia yang bikin nggak bakal bisa. Keadilan penting iya, tapi seadil-adil manusia nggak bakal bisa adil. Dan yang kedua, Tuhan kita Yesus Kristus hadir di tengah dunia, pada akhirnya menyelamatkan kita karena mengasihi kita melebihi keadilan. Nah, Bapak Saudara, bicara soal adil atau nggak adil, itu juga kita bahas dalam bacaan hari ini. Tanah perjanjian, anugerah Tuhan kepada umat Israel
yang menerimanya dengan iman. Banyak nyawa setelah melayang, darah menetes, mereka berjuang sampai dapat tanah itu. Nah, ketika dibagi dengan adil Bapak Ibu Saudara, setiap suku mendapat bagiannya. Dan memang tadi yang membagi adil itu nggak bisa Yosua, harus langsung Tuhan. Karena Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nanti sempat cari di internet atau lihat, pembagian tanah Israel itu nggak sama gede, beda-beda. Ada 4 suku yang paling gede wilayah dapatnya, ada yang sedang, ada yang kecil, gitu. Jadi nggak sama persis wilayahnya, isinya, ada yang gersang banget, ada yang subur banget. Jadi tapi itu pembagiannya Tuhan. Terus kita nggak bisa bilang kayak, oh Tuhan nggak adil, oh nggak bisa. Nggak adilnya kan menurut manusia gitu ya. Sehingga ketika pembagian itu, Yosua menyadari juga, oh saya manusia nggak bakal bisa adil. Jadi memang diserahkan pengaturannya dari Tuhan. Tanpa pengaturan Tuhan itu bisa berantem antar suku, nggak bakal ada perdamaian. Sehingga sejengkal aja pun bisa berantem orang, ya kan? Sama kenyataan kita dalam hidup sehari-hari, bicara soal warisan lah, bicara soal apa, manusia tuh aduh suka banget memperebutkan materi yang nggak dibawa mati tapi bikin masalah, hidup jadi nggak bahagia, menderita. Nah, akhirnya setelah Tuhan yang memberikan keadilan, membagi dengan caranya Tuhan, orang bisa lebih terima. Nah, supaya kita bisa menjalani hidup dengan tenang dalam hidup ini, kan kita nggak pernah tahu ya pembagian Tuhan dalam hidup kita, tetangga kita, saudara kita, musuh kita. Jadi kita udah nggak usah mikirin bahwa Tuhan itu bagaimana posisinya, adil apa enggak ke kita hari ini atau apa. Nggak usah. Itu bukan bagian kita untuk bisa melihat bahwa Tuhan adil apa enggak. Itu kita nggak ada apa-apanya. Kita tuh cuma semut. Tidak punya hak dan wewenang untuk mengatakan bahwa Tuhan adil apa enggak. Sehingga yang bisa kita lakukan, satu, menyadari bahwa semua berkat anugerah Tuhan. Jadi setiap orang itu mendapat berkat yang cukup terbaik buat dirinya dan gak bakal ketukar dengan orang lain. Itu dulu, bersyukur. Kedua, dalam hidup kita harus juga waspada. Harus menyadari bahwa gak semua yang paling utama itu yang kelihatan mata. Ya, jadi yang kalau hal-hal materi di depan kita ini, kalaupun kita merasa gak adil, ya udahlah. Kenapa? Materi, kekuasaan, hak, posisi, pekerjaan, pelayanan, itu cuma sementara di dunia. Gak usah diributin mau ngapain, gak dibawa ke surga kok. Sehingga kita harus menyadari, kita sebagai anak Tuhan tahu bahwa hal-hal yang materi itu yang bisa kepegang, yang bisa dilihat mata, melekat sama tubuh kita, gak usah kita perebutkan. Untuk apa? Dan syukuri aja. Mau gede mau kecil, Tuhan sudah adil dengan caranya Tuhan. Sehingga kita nggak usah perlu lagi bahas adil nggak adil. Sehingga marilah sama-sama hari ini kita menjalani kehidupan kita dengan rasa syukur itu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami boleh belajar bersama-sama tentang keadilan, tentang cara Tuhan adil yang tidak akan sama dengan cara kami. Ampuni kami Tuhan kalau manusia ini kami seringkali menuntut keadilan, padahal kami tidak tahu apa-apa tentang keadilan itu. Kami bukan Tuhan, dan ajarkan kami lebih memperjuangkan pengampunan, kasih, dan perdamaian. Kami serahkan hidup kami hari ini, hanya dalam nama-Mu kami melangkah dengan rasa syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.